Tahun ini adalah musim mudik yang berbeda. Berbeda dengan 3 tahun terakhir saat pandemi COVID-19 menyergap negeri kita dan dunia. Setelah pembatasan sosial atau PPKM dihapus, total pemudik saat Idul Fitri diprediksi melonjak tajam. Perjalanan kolosal mudik diperhatikan betul oleh pemerintah. Hari libur Lebaran contohnya dimajukan dari 21 April menjadi 19 April. Tujuannya untuk menghindari penumpukan arus mudik. Terjadi satu kenaikan jumlah saudara-saudara kita yang mudik dari 85 juta menjadi 123 juta orang. Untuk di Jabodetabek dari 14 juta menjadi 18 juta. Artinya terjadi kenaikan 47% untuk nasional dan 7% untuk Jabodetabek. Untuk udara, kereta api, dan laut relatif manageable karena ketiga matra itu menggunakan sarana yang menggunakan tiketing sehingga kita bisa kontrol siapa yang beli, jumlahnya dan sebagainya. Tetapi darat memang satu upaya manajemen yang lebih detail harus kita lakukan. Radini mengikuti saran pemerintah. Dia memilih pulang ke kampungnya di Purwokerto, Jawa Tengah lebih awal. Radini, suami dan anaknya menggunakan kereta api moda transportasi favoritnya. Purwokerto, memilih kereta api itu harganya ya ekonomis, terus lebih cepat lah. Memang dihindari macet. Kalau sudah mepet itu kan biasanya juga tiketnya kan mahal ya. Di tiket ini murah sih, cuman 210 per orang. Per 3 orang. Begitu pula Kasmiati, warga yang tinggal di Cilodong, Depok ini mudik lebih awal ke kampungnya di Cilacap, Jawa Tengah. Tergantung keretanya, kalau keretanya yang eksekutif ya mahal, ini yang sedang-sedang aja. Yang sedang, yang Sabong Gali, naik Sabong Gali, 2 orang doang. 2 orang doang? Biasanya ber-6 biasanya. Cuma lagi pada nggak pulang, bocah-bocah baru pada dinas nyebrang. Mau ada urusan, ada perlu, mau betulin pagar depan gitu. Di sana kan bikin rumah di kampung, pagar depan belum dibikin tembok pagar gitu. Mengapa Kasmiati memilih menggunakan kereta api? Kayaknya paling nyaman. Udah biasa dari dulu naik kereta, jarang naik bis. Kadang mudik, kadang waktunya tepat, nyaman, enak, kayaknya tenang, nyaman. Naik kereta. Sekarang sih kayaknya udah aman, udah biasa aja. Udah begitu kayak tahun-tahun yang lalu ya. Soalnya udah suntik booster ya, jadi udah aman aja. Sementara Muhammad Syauki mudik lebih awal ke Madura karena mengejar harga tiket kereta api yang lebih murah. Mau mudik turun di stasiun Pasar Turi Surabaya, nanti baru lanjut transit ke Madura. Kebetulan liburan saya kampus udah libur, makanya karena mengantisipasi juga kebagian tiketnya lebih leluasa di awal-awal. Karena kalau nunggu akhir-akhir ASN pastinya udah libur, jadi tiketnya udah habis adanya di tanggal-tanggal ini ya, di 10-an 11-an gitu sebelum kehabisan. Yang pastinya harganya yang terjangkau ya, terlebih era-era sekarang juga ya waktunya juga konsisten. Kalau berangkat jam sekian, berangkatnya jam sekian dan nggak molor gitu. Untuk biaya ini sampai Surabaya biayanya 240 kereta Jaya ekonomi. Walaupun tak ada lagi pembatasan sosial, PT KAI mewajibkan penumpangnya telah disuntik vaksin booster. Hampir sama sih. Kalau kemarin kan cuma kita lebih ditekan kayak harus antigen, harus ini itu. Kalau sekarang lebih fleksibel dan lebih memudahkan, soalnya udah era normal gitu dibanding dan tahun-tahun yang pas pandemi. Untuk KAI sama, harus vaksin booster ya minimal. Dan kalau misalkan belum vaksin ya otomatis nggak boleh naik sekarang gitu. Sebagai salah satu moda angkutan favorit, PT KAI telah bersiap melayani perjalanan mudik Lebaran 2023. Masa angkutan Lebaran di Kereta Api Indonesia itu berlangsung nanti selama 19 hari
19 hari itu dimulai tanggal 14 April sampai dengan 2 Mei nanti. Dari sisi sarana itu baik lokomotif maupun gerbong ya, kita sudah lakukan pemeriksaan, penyiapan sehingga kita pastikan bahwa lokomotif dan gerbong itu bisa kita operasikan secara maksimal. Kami menyiapkan lokomotif lebih dari sekitar 400 lokomotif yang sudah kita siapkan untuk melayani masyarakat. Kemudian ada sekitar 1.700 gerbong yang juga kita siapkan dalam rangka melayani masyarakat di masa angkutan lebaran ini. Jumlah kereta api juga ditambah. Kalau kita bicara mudik, tentu kita bicara tentang kereta api jarak jauh ya. Kereta api jarak jauh itu adalah kereta api yang memang digunakan masyarakat untuk pulang kampung. Misalnya dari Jakarta menuju ke Semarang, dari Bandung menuju Surabaya dan sebagainya. Nah, kami di tahun 2023 ini rata-rata menjalankan kereta api jarak jauh untuk masyarakat mudik nanti ada sekitar 5.434 kereta api ya, atau rata-rata ada sekitar 247 kereta api per hari yang kita operasikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu di tahun 2022, angka ini naik 17%. Di tahun 2022 di masa angkutan lebaran tersebut kami mengoperasikan sekitar 210 kereta api per hari. Sekarang menjadi 247 kereta api per hari. Jadi kereta api yang kita operasikan ini ke semua jurusan di Pulau Jawa. Jadi mulai dari lintas utara ya, lintas selatan itu semua kita layani. Artinya kita menjangkau pelayanan hampir di semua Pulau Jawa untuk kereta api jarak jauh ini. Kita menyediakan sekitar 4 juta tiket. 4 juta tiket di kurun waktu masa angkutan lebaran tadi. Nah, dari 4 juta tiket itu ada 3.065.000 tiket untuk mudik jarak jauh ya, atau pulang kampung. Sisanya 1 juta itu untuk kereta api perkotaan atau orang sekarang bilang istilah mudik lokal. Update penjualan yang terjadi sampai dengan hari ini itu ada sekitar dari 3 juta tiket kereta api mudik yang kita siapkan itu sudah terjual ke masyarakat 1,7 juta tiket atau sekitar 57% dari yang sudah kita sediakan tadi 3 juta itu. Kami memprediksi tiket tersebut akan terus bertambah penjualannya dan akan bisa mencapai di angka 100% insya Allah. Pada periode mudik sebelum lebaran itu didominasi oleh penumpang dari arah barat, dari arah Jakarta dan Bandung menuju ke arah timur, Mbak. Arah timur itu yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2 pekan sebelum Idul Fitri, pemesanan tiket di stasiun Pasar Senen menembus 6.000 tiket per hari. Sementara di Gambir 4.000 tiket per hari. Alhasil, PT KAI menambah 500.000 kursi. Kami memprediksi akan ada peningkatan penumpang ya, mungkin lebih tepatnya peningkatan penumpang dibandingkan dengan tahun lalu, Mbak. Kalau tahun lalu kita ketahui bersama bahwa masih ada pembatasan, terutama di kereta api perkotaan. Di kereta api perkotaan lebaran tahun lalu itu maksimal kapasitas angkut itu dibatasi sampai dengan 70%. Nah, tahun ini alhamdulillah dengan semakin meredahnya kasus COVID-19, baik itu kereta api jarak jauh ya, kereta api antar kota dan kereta api perkotaan atau kereta api lokal, semuanya sudah dilakukan daya angkut yang maksimal. Artinya tidak ada lagi pembatasan. Nah, kami memprediksi di tahun ini akan terjadi peningkatan penumpang sekitar 16%. Di tahun ini kita prediksi akan menjadi 3 juta lebih penumpang yang bisa kita angkut. Kita sudah menjual tempat duduk tambahan, ya, kereta api tambahan sudah kita jual. Ada sekitar 500.000 tiket yang kita jual untuk kereta api tambahan yang bisa digunakan masyarakat untuk mudik di masa Lebaran tahun ini. Mengelola 123 jutaan pemudik bukanlah hal gampang. Tentu saja pemerintah tidak berpangku tangan. Armada angkutan dari bus, pesawat, kereta api, dan kapal laut disiagakan untuk melayani pemudik tahun ini. Inilah rinciannya.
Mayoritas pemudik bakal melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, serta Sumatera. Saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar jumlah masyarakat yang mudik. Dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%.